Satu kiper tim Eropa akan segera jalani sumpah WNI. Staf ahli Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamedan memberikan sinyal ada satu pemain yang menjalani sumpah WNI pada bulan Januari nanti. Pemain yang dimaksud adalah Cyrus Margono yang dalam proses mendapatkan status WNI kembali. Cyrus saat ini bermain untuk tim asal Yunani yakni Panathinaikos B. Status pemain berusia 22 tahun ini sekarang adalah warga negara Amerika Serikat. Namun tekadnya untuk bisa membela skuad Garuda sangat besar. Indikasi sumpah WNI untuk Cyrus menguat setelah Hamdan Hamedan menanggapi sebuah komentar di laman Instagram pribadinya pada Selasa 26 Desember. Saat itu dia mengunggah gambar Justin Hubner yang sudah terdaftar di situs resmi Liga Inggris Premier League. Di sana ada netizen yang diperkirakan membantu Hamdan untuk proses naturalisasi dan menanyakan status seorang kiper yang saat ini sedang mendapatkan status WNI. Dalam perbincangan tersebut, Hamdan merujuk pada pemain yang saat ini sedang dibantu untuk mengurus surat keterangan keimigrasian atau SKIM. SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat mengenai warga asing di Indonesia sejak 5 hingga 10 tahun. Tujuannya agar Cyrus bisa kembali mendapatkan paspor Indonesia yang sempat dia miliki. Dalam aturan Permen Kumham terbaru dibutuhkan SKIM untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri. Untuk Cyrus, syarat ini sudah terpenuhi dan beberapa waktu lalu Hamdan ikut turun langsung untuk mengurusi masalah ini. Semoga Januari bisa sumpah. Nanti hadir ya mas, kan mas juga yang bantu terkait SKIM terbarunya. Teamwork makes the dream work, kata Hamdan Hamedan. Apa sebab Jordi Amat belum bergabung training center timnas di Turki? Pemain yang dimaksud adalah bek asing naturalisasi Jordi Amat. Sejauh ini, ia belum juga bergabung dalam training center timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Dan kondisi itu sempat membuat para pendukung timnas Indonesia bertanya-tanya. Namun rupanya, ia sudah izin kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun akhirnya memberikan izin kepadanya untuk telat bergabung dengan timnas Indonesia. Dan sebelumnya banyak opini liar di masyarakat yang menganggap bahwa Jordi Amat berlibur sebelum bergabung dengan tim untuk persiapan Piala Asia 2023. Namun ternyata ia sedang melakukan pemulihan untuk cedera bahunya. Shin pun menjelaskan bahwa Jordi Amat sudah mendapat cedera tersebut selama Liga Malaysia berlangsung, namun belum mendapat terapi pemulihan yang intens. Sehingga ketika Liga Malaysia rampung, pemain JDT tersebut pun izin untuk memulihkan cederanya hingga sembuh sebelum bergabung dengan timnas. Untuk Jordi, memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Jadi selama liga berjalan di Malaysia kemarin, dia ada cedera di bahu. Dan selama ada cedera itu, dia pun terus bertanding. Jadi untuk terapi itu, dia datang ke Spanyol setelah Liga Malaysia selesai. Kemungkinan besok dia akan bergabung. Tambahnya, training center timnas Indonesia di Turki direncanakan berakhir pada 6 Januari 2024 mendatang. Dan mereka akan melakoni 2 laga uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Dan selanjutnya, mereka pun akan melawan Iran di Qatar pada tanggal 9 Januarinya. Timnas Indonesia dinilai mampu kalahkan Irak. Sebuah optimisme diapungkan pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana, soal peluang timnas Indonesia meraih kemenangan pada 3 laga mereka di fase grup Piala Asia 2023 mendatang. Ia yakin bahwa skuad Garuda alias timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak, yang menjadi salah satu lawan mereka pada ajang ini. Kita bisa mengalahkan Irak, kata Coach Justin sapaan karib Justinus Laksana dalam siniar di kanal Sportiva Indonesia. Mereka tidak main di kandang sendiri kan, sambungnya. Menurut Justin, tak hanya bisa mengalahkan Irak, peluang Indonesia untuk lolos dari fase grup pun terbuka. Namun kemungkinan skuad Garuda untuk memuncaki klasemen grup sangat tipis. Tidak jadi juara grup. Dari 4 peserta, kan 2 yang lolos.
Jadi runner up lah minimal, karena juara grup itu hampir pasti Jepang, katanya. Indonesia sendiri tergabung di grup D Piala Asia 2023. Di grup ini, skuad besutan Shin Tae-yong tersebut bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Ajang Piala Asia 2023 ini akan dihelat di Qatar 12 Januari sampai 10 Februari mendatang. Sejauh ini, Indonesia sudah 4 kali mengikuti Piala Asia. Prestasi terbaik mereka sejauh ini adalah menempati peringkat ketiga klasemen fase grup. Namun menurut Justin ada hal yang harus dilakukan Indonesia jika mereka memang berniat untuk lolos ke fase grup. Skuad Garuda sambung pelatih timnas futsal Indonesia tersebut pantang parkir bus kala menghadapi lawan-lawan mereka. Inilah yang saya kritik Shin Tae-yong. Harus menyerang, berani bermain. Papar Justin. Mau bermain bertahan juga kebobolan 5 gol kok, jadi untuk apa main bertahan? Tugasnya. Shin Tae-yong siapkan jurus jitu di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah siapkan menu khusus untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri harus menghadapi lawan berat sebelum event 4 tahunan tersebut. Skuad Garuda bakal berhadapan dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, timnas Indonesia diprediksi bakal kesulitan menghadapi ketiga tim tersebut. Pasalnya, ketiga tim tersebut memiliki catatan apik di Piala Asia. Catatan ranking FIFA ketiga tim berada di atas timnas Indonesia. Jepang sendiri menempati ranking 21, sedangkan Irak di posisi 63, dan Vietnam di ranking 94. Sementara ranking timnas Indonesia berada di ranking ke-146. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap optimis dengan peluang skuad Garuda di Piala Asia 2023. Menghadapi Piala Asia nanti, saya tetap berani dan optimistis, ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras. Dengan itu pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan, tegas Shin. Sementara itu, Shin Tae-yong juga sudah menyiapkan beberapa menu latihan yang mampu menembus pertahanan lawan di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyiapkan fisik para pemain timnas Indonesia agar siap melawan tim-tim tangguh di fase grup Piala Asia. Para pemain dituntut untuk bisa berlatih dengan program intensitas tinggi. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyiapkan program latihan umpan-umpan pendek cepat.